Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurdina dengan NIM R1C123016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sistem Penyaliran Tambang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Dalam kegiatan pertambangan, air merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan dan kelancaran operasi tambang. Air dapat berasal dari hujan, limpasan permukaan, maupun air tanah. Jika tidak dikendalikan, air dapat menimbulkan genangan, longsor, dan gangguan produksi sehingga diperlukan sistem penyaliran tambang yang baik. Kemudian sistem penyaliran tambang. Sistem penyaliran tambang adalah upaya teknis untuk mengendalikan dan mengeluarkan air dari area tambang agar kegiatan penambangan dapat berjalan dengan aman dan efisien. Tujuan utama penyaliran yaitu yang pertama mengurangi genangan air di area kerja, kedua menjaga kestabilan lereng, ketiga menunjang keselamatan dan produktivitas tambang. Kemudian sumber air di tambang. Air yang masuk di area tambang berasal dari beberapa sumber utama, yaitu yang pertama air hujan atau precipitation yang jatuh langsung ke area tambang, kemudian kedua air limpasan permukaan yang mengalir mengikuti lereng tambang, dan ketiga itu air tanah yang merembes melalui lapisan batuan. Air dari berbagai sumber tersebut mengalir menuju bagian tambang yang lebih rendah dan berpotensi mengganggu kegiatan penambangan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Kemudian penyaliran tambang terbuka. Penyaliran tambang terbuka bertujuan mengalirkan air menjauh dari penambangan. Sistem ini umumnya menggunakan parit atau saluran drainase, kemudian kolam penampungan atau sump, dan pompa air. Air dikumpulkan di sump kemudian dipompa keluar dari pit tambang. Kemudian penyaliran tambang bawah tanah. Pada tambang bawah tanah, air yang masuk ke lorong harus segera dikendalikan agar tidak mengganggu aktivitas tambang. Sistem penyaliran dilakukan dengan saluran air di dasar lorong, sump bawah tanah, dan pompa untuk mengalir air ke permukaan. Kemudian komponen sistem penyaliran tambang. Komponen utama dalam sistem penyaliran tambang meliputi yang pertama saluran drainase, kemudian sump atau kolam penampungan, ketiga pompa, dan keempat itu pipa penyalur air. Setiap komponen harus dirancang sesuai debit air dan kondisi tambang. Kemudian saluran drainase dan sump. Saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan air dari area tambang menuju sump atau kolam penampungan. Jenis saluran drainase yang umum digunakan yaitu saluran terbuka atau parit dan saluran tertutup. Sump atau kolam penampungan merupakan tempat penampungan sementara air sebelum dipompa keluar dari area tambang. Fungsi utama sump yaitu yang pertama mengumpulkan air dari saluran drainase, kemudian mengontrol debit air dan mencegah genangan di area kerja. Kemudian pompa penyaliran. Pompa digunakan untuk memindahkan air dari sump keluar area tambang. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas pompa, jenis pompa, ketinggian pemompa. Pemilihan pompa yang tepat sangat menentukan efektivitas penyaliran. Ini untuk contoh gambar pompa penyalirannya. Kemudian dampak jika penyaliran tidak baik, yaitu ada 4. Yang pertama genangan dan banjir tambang, kemudian kedua longsor lereng, ketiga terhambatnya produksi, dan keempat itu risiko kecelakaan kerja. Kesimpulan pada PPT ini yaitu sistem penyaliran tambang merupakan bagian penting dalam kegiatan pertambangan. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, penyaliran dapat menjaga keselamatan kerja, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi risiko dan kerusakan tambang. Mungkin itu saja PPT dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.